Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Wah, senang sekali ya hari ini Bu Dian bisa ketemu kalian kembali untuk membahas soal tryout semifinal KMN 20. Oh iya, sebelumnya Bu Dian mengucapkan selamat ya buat kalian yang sudah bisa lolos ke babak semifinal KMN 20. Ubur-ubur ikan lele. Selamat ya, Nduk Le. Oke deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas soal tryout semifinal KMN 20 kelas 34 part yang pertama. Soal nomor 1. Wah, masih gampang nih. Berapakah 2025 dikurang 25 per 500? Oke, ini dalam bentuk pecahan ya. Yuk, langsung kita bahas. Sama saja, kalian tinggal kurangin pembilangnya. 2025 dikurang 25, hasilnya adalah 2000. Dibagi dengan 500. Ingat, pecahan itu sebenarnya sama dengan pembagian. Maka kalian tinggal membagi saja 2000 dibagi dengan 500. Kita dapat hasilnya sama dengan 4. Badian yakin masih pada benar semua ya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2 juga masih gampang nih sepertinya. Berapakah hasil dari 2025 tambah 2026 tambah 2027 dikurang 2020 ditambah 2024 ditambah 2025? Oke, kalian bisa mengerjakan dalam beberapa cara. Cara yang pertama, kalian bisa hitung dulu hasil yang di dalam kurung. Hitung yang dalam kurung yang pertama, lalu hitung juga dalam kurung yang kedua. Tapi, Bodian juga punya cara yang lain nih. Nah, kalian bisa membuka kurungnya terlebih dahulu. Sehingga kita mendapatkan 2025 ditambah 2026 ditambah 2027 dikurang. Nah, jadi anak-anak ketika kalian membuka kurungnya, artinya ini sebenarnya adalah pengurangan semuanya. Sehingga kalau sudah terlihat seperti ini gampang saja. 2025 kalian kurangin dengan 2025. Tersisa yang mana? Tersisa 6 ditambah 7 dikurang 0 dikurang lagi dengan 4. Maka hasilnya 9. Gitu ya. Gampang banget ya nak ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Jumlah uang Rini dan Rina adalah 180.000. Jika perbandingan jumlah uang Rini dan Rina adalah 5:4, maka selisih uang mereka adalah. Oke, untuk soal seperti ini, untuk soal perbandingan, biasanya Bu Adian minta bantuan. Bantuan sama siapa? Bantuan sama kotak-kotak. Kotak-kotak gimana, Bu? Nah, gini ya. Jadi kita misalkan nih, uang Rini adalah 5 kotak sesuai dengan perbandingannya, dan uang Rina adalah 4 kotak. Sehingga perbandingan uang Rini dan Rina adalah 5 kotak dibanding dengan 4 kotak. Sekarang kita lihat soalnya. Yang diketahui apa sih? Yang diketahui ternyata adalah jumlah uang Rini dan Rina. Kalau yang diketahui jumlah uang, maka perbandingannya juga kita jumlahkan. Jumlah uang Rini tadi 5 kotak, Rina 4 kotak. Sehingga kalau kita jumlahkan 5 kotak ditambah 4 kotak, maka kita mendapatkan hasil 9 kotak. Gini anak ya. Nah, nilai dari 9 kotak itu tadi berapa sih? Di sini diketahui dalam soal jumlah uang mereka adalah 180.000. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah uang mereka yaitu 9 kotak adalah 180.000. Sehingga nilai satu kotaknya berapa? Nilai satu kotaknya adalah 180.000 dibagi dengan 9. Maka kita dapat hasil satu kotak sama dengan 20.000. Nah, setelah kita tahu kotak-kotaknya nilainya berapa, maka kita lihat dalam soal apa ya yang ditanyakan. Ternyata dalam soal yang ditanyakan adalah selisih uang mereka. Sehingga kita juga mencari selisih dari uang Rini dan Rina.
Tadi kita sudah punya permisalan Rini 5 kotak, Rina 4 kotak. Sehingga selisih uang mereka tinggal kalian kurangin. Nah, ada 5 kotak, kalian kurangin dengan 4 kotak. Kita dapat hasil 1 kotak. Kita tadi sudah menghitung bahwa 1 kotak nilainya adalah 20.000. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian lanjutkan untuk soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Panjang kayu X sama dengan 5 kali kayu Y seperti pada gambar di bawah ini. Berapa ya banyak kayu X sehingga total panjangnya sama dengan 30 kayu Y. Oke, jadi di sini terlihat bahwa satu kayu X panjangnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kayu Y. Nah, kita mau nanti hasil akhirnya adalah kayu Y-nya ada 30 buah. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan 1X sama dengan 5Y. Panjang 1 kayu X sama dengan panjang 5 kayu Y. Agar panjang kayu X sama dengan 30Y, maka tinggal kita bagi saja, nak. Jadi, tadinya 5Y, biar jadi 30Y kali berapa? Oh, kali 6, Bu. Maka matematika harus adil ya, nak ya. Kalau Y-nya kalian kaliin 6, maka X-nya juga kali 6. Sehingga banyak kayu X agar sama dengan 30 kayu Y adalah 6 buah. Seperti itu ya, nak ya. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Berapa banyak bilangan dua angka yang jumlah angka penyusunnya merupakan bilangan kuadrat? Ayo, udah pada paham belum tentang bilangan kuadrat? Buat dia yakin yang di sini pintar-pintar semua ya, orang udah masuk semifinal. Bilangan kuadrat adalah hasil perkalian sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Contoh kalau buat dia punya 3, maka kuadrat dari 3 adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Gitu ya, nak ya. Begitu seterusnya. Sehingga kita di sini mencari dulu nih. Bilangan kuadrat itu kita tuliskan dulu ya. Ada 1, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, dan seterusnya. Banyak ya bilangan kuadrat ya. Tapi tidak semuanya mungkin. Karena kita diminta untuk mencari bilangan dua angka yang jumlah angka penyusunnya merupakan bilangan kuadrat. Nah, bilangan dua angka berarti ada satuan, ada puluhan. Satuan, ada puluhan. Bilangan dua angka paling besar itu berapa sih? Ya, betul, 99. Kalau kita jumlahkan angka-angkanya jadi berapa? Jadi 18, Bu. Sehingga yang mungkin adalah 1, 4, 9, dan 16 saja. 25 sudah tidak mungkin. Penjumlahan bilangan dua angka nggak mungkin hasilnya 25 ya, nak ya. Maka kita hanya mengambil 4 ini saja. Nah, tugas kita sekarang lebih ringan. Tinggal mencari hasil penjumlahan bilangan dua angka yang hasilnya 1, yang hasilnya 4, yang hasilnya 9, dan yang hasilnya adalah 16. Di sini kita punya 10. Cara menghitungnya gimana sih, Bu? 10 itu kan kalau kita jumlahkan angka-angkanya 1 tambah 0, hasilnya 1. Gitu ya. Yang di bawah 1 tambah 3, hasilnya 4. 2 tambah 2, hasilnya 4, dan seterusnya. Sehingga totalnya ada berapa banyak bilangan nih? Ada yang di sini ada 1. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang terakhir ada 3. Sehingga totalnya ada 17 bilangan. Oke, kita lanjutkan yuk. Soal nomor 6. Terdapat 2 keranjang buah. Isinya masing-masing 13 dan 24 buah rambutan.
Buah tersebut akan dimasukkan ke dalam 7 kantong. Berapa buah rambutan tambahan agar setiap kantong berisi jumlah buah yang sama. Oke, jadi ceritanya nih kita punya 2 keranjang buah. Tapi isinya nggak sama. Yang satu 13, yang satu adalah 24. Nah, keduanya kita kumpulkan. Yang tadi isinya 13 digabung dengan yang isinya 24. Lalu kesemuanya itu akan dimasukkan ke dalam 7 kantong. Tentunya kalau kita lihat nanti hasilnya tidak akan sama. Nah, berapa sih buah tambahan yang kita butuhkan agar hasilnya sama? Gitu ya. Nih ya. Jadi kita hitung dulu nih, kita sekarang punya berapa buah? 13 ditambah 24, ada 37 buah. Lalu kita cek, kan tadi mau dibagi ke dalam 7 kantong. Sehingga kita cari saja kelipatan 7 yang paling mendekati 37. Kenapa tidak 35, Bu? 35 kan paling dekat, lebih dekat dengan 37. Nah, di sini kita kalau ambil yang 35, nak, maka buahnya akan tersisa. Padahal yang diminta kita menambahkan buah, bukan mengurangi buahnya. Sehingga kita cari kelipatan 7 yang mendekati 37 tapi harus yang lebih besar. Maka kita pilih yang 42. 7 kali 6, 42 gitu ya. Sehingga buah tambahan yang kita butuhkan adalah 42 dikurang 37. Jawabannya adalah 5 buah. Seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 7. Soal nomor 7. 5 persegi disusun menjadi persegi panjang seperti pada gambar berikut. Jika panjang sisi persegi terbesar adalah 20 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah, oke. Jadi di sini kita melihat ada beberapa persegi. Ada persegi yang paling besar, ada yang tengah-tengah, dan juga ada yang kecil. Nah, di sini yang diketahui adalah sisi persegi terbesar yaitu 20 cm. Yang ditanyakan adalah luasnya. Oke, pertama-tama Bu Dian mau kasih nama dulu untuk persegi-persegi ini. Yang paling besar Bu Dian kasih nomor 1, kemudian yang tanggung nomor 2, dan yang paling kecil nomor 3. Nah, dari sini kita lihat, jadi panjang sisi nomor 2 itu adalah 2 kali nomor 3. Atau buat dia juga bisa potong seperti ini, nak. Karena ini persegi, berarti kita juga bisa potong seperti ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa panjang sisi persegi nomor 2 itu adalah 2 kali persegi yang nomor 3. Dan panjang sisi persegi yang pertama atau yang paling besar itu kan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali persegi nomor 3 atau persegi yang paling kecil. Sehingga kalau tadi diketahui panjang sisinya adalah 20 cm, maka panjang sisi persegi yang kedua atau yang tanggung itu adalah 8 cm. Jadi dapat dari mana 8? 20 kita bagi dulu dengan 5, kita dapat 4. Maka ini panjangnya adalah 4, 4, 4, 4, 4 gitu ya nak ya. Sehingga panjang sisi persegi yang kedua adalah 8 dan sisi persegi yang ketiga adalah 4. Nah, tinggal kita jumlahkan luasnya saja. Tadi yang paling besar adalah 20, maka 20 kali 20 sama dengan 400. Yang kedua, 8 dikali 8 sama dengan 64. Tapi hati-hati, yang nomor 2-nya ada 2. Ya. Kemudian yang 4, sisinya 4, luasnya adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Dan yang nomor 3 juga ada 2, sehingga totalnya kita punya 560 cm persegi. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Wah, ada pecahan.
Pecahannya kok bertumpuk-tumpuk gitu ya, Bu? Jangan khawatir. Kalau pecahan bertumpuk-tumpuk gini, fokus konsentrasi pada yang bisa kita sederhanakan dulu. Yang bisa disederhanakan adalah yang paling bawah, yaitu yang di sini. Ini ya, Nak. 4 dikurang 1/1 tambah 1/3. Kalian selesaikan yang di sini dulu. 1 ditambah 1/3. Bisa ya? Cara mengerjakannya ya. Tiganya kalian rubah saja menjadi 3/3. Sehingga kita punya 3 tambah 1, 4/3. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kalian lanjutkan. Kemudian, nah, 1/4/3 itu pecahan apa ya, Bu? Kayaknya nggak ada pecahan model begini. Nah, kalian ingat tadi Baden bilang pecahan itu kan sebenarnya sama dengan pembagian ya, Nak ya. Sehingga kalian bisa membuat seperti ini. 1 dibagi 4/3. 1 dibagi 4/3 itu bisa kita rubah menjadi 1 dikali dengan 4/3-nya kita balik. Maka hasilnya sama dengan 3/4. Jadi kalau ada pecahan bersusun seperti ini sebenarnya gampang saja. Tinggal yang paling bawah naikkan ke atas. Satunya kita buang ya. 3 naikkan ke atas atau dikalikan dengan satunya tadi. Penyebutnya adalah 4. Sehingga ini hasilnya sama dengan 3/4. Wadah langsung tulis 3/4 di sini. 4 dikurang 3/4 bisa ya? Langsung saja nak, kalau misalnya ada bilangan bulat dikurangi pecahan, kalian kurangin aja 1 dulu. Jadi ini jadikan 3 tambah 1. Gini ya, dikurangin 3/4. Kalau kalian rubah menjadi pecahan campur, pecahan biasa dulu kelamaan. Nah, tinggal 1 dikurangi 3/4, kita dapat 1/4, 3-nya tulis ulang. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan bukan A-nya tapi 4A alias 4 kali A. 4 kali 3, 1/4. 4 kali 3, 12. 4 kali 1/4 itu 1. Sehingga hasilnya adalah 13. Gitu ya cara cepatnya anak ya. Semoga bisa dipahami. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 9. Nala memiliki 4 kelereng biru, 5 kelereng merah, dan 7 kelereng putih yang disimpan dalam kaleng kecil. Berapa ya minimal kelereng yang harus ia ambil agar yakin kuncinya ada di kata-kata ini, Nak? Agar yakin mendapatkan 3 kelereng dengan warna yang berbeda. Nah, jadi karena ada kunci, ada kata kunci agar yakin, maka kita harus memainkan skenario terburuk atau pura-pura menjadi orang paling tidak beruntung sedunia. Tadi kita diminta untuk mendapatkan 3 kelereng dengan warna yang berbeda. Ambillah, taruhlah kita ambil 1 kali. Kemudian dapat warna putih. Ambil 2 kali. Pengennya kan ganti warna ya, biar cepat tercapai ya nak ya. Karena tujuannya adalah mendapatkan 3 kelereng dengan warna yang berbeda. Maunya kelereng yang kedua merah biar cepat tercapai nih keinginannya. Ternyata dapat putih lagi. Begitu seterusnya sampai ternyata putihnya terambil semua. Kenapa Bu Aden mulai dari warna putih? Karena putih itu adalah jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Nih, wah pengennya padahal warna-warni, dapat putih semua. Ada 7, gitu ya. Lalu kita lanjutkan, kita intip dulu nih, 4 sama 5, berarti banyakannya 5 ya. Kita pengennya ini pasti udah nggak mungkin putih lagi ya, karena 7 putihnya sudah keambil semua. Kita lanjutkan mengambil kelereng yang nomor 8, ke-8, urutan ke-8. Ternyata kita dapat merah. Kenapa Bu Adian pilih merah? Karena ini ya, merahnya lebih banyak daripada birunya. Merah sampai maunya langsung dapat biru biar tercapai keinginannya. Tapi karena kita pura-pura menjadi orang tidak beruntung ya, worst case atau skenario terburuk, ternyata dapat merah lagi.
Sampai berapa kali? Sampai 5 kali. Berarti kita sudah ngambil berapa nih? Nah, tadi ya, agar yakin. Nah, berarti sudah bisa dipastikan nih. Setelah mengambil 7 kelereng putih, 5 kelereng merah, maka dipastikan kelereng selanjutnya adalah kelereng biru karena udah nggak ada warna lain. Itu ya, jadi yang pertama, ambil kemungkinan terburuk. Jadi kita ambil 7 kelereng, ternyata dapat 7 putih semua. Jadi kita ambil untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, cari dulu kelereng yang paling banyak. Di sini ada 7 kelereng. Kemudian lanjutkan dengan kelereng nomor 2 terbanyak, kelereng merah, dan seterusnya gitu ya urutannya. Jadi yang paling banyak, nomor 2 terbanyak, dan seterusnya. Sehingga untuk bisa yakin agar kita mendapatkan 3 kelereng dengan warna yang berbeda, kelereng yang harus kita ambil minimal adalah 7 tambah 5 tambah 1, yaitu 13. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan soal nomor 10. Soal terakhir di part yang pertama. Oke, wah agak panjang nih soalnya. Setiap hari Ria selalu bersedekah dengan 3 lembar uang 5.000 atau 8 lembar uang 2.000, tetapi tidak mungkin keduanya. Artinya tidak mungkin nyampur-nyampur. Kalau nggak 5.000 ya 2.000-an. Kalau nggak 3.000-an semua ya 2.000-an semua gitu ya. Nah, jika minggu lalu Ria bersedekah 9 lembar uang 5.000 dan beberapa uang 2.000, maka berapa ya total uang yang disedekahkan oleh Ria minggu lalu? Oke, jadi yang pertama kita cek dulu. Yang diketahui apaan? Ternyata yang diketahui Ria bersedekah 9 lembar uang 5.000. Kita tahu tadi bahwa sehari itu pilihannya kalau enggak 3 lembar 5.000-an ya 8 lembar 2.000-an. Berarti kalau 9 lembar uang 5.000-an artinya dia sudah bersedekah sebanyak 3 hari. Ya, 9 itu kan 3 kali 3. Artinya yang bersedekah uang 5.000-an itu ada 3 hari. Kita tahu 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. Kalau 3 harinya sudah bersedekah 5.000-an, maka 4 harinya dia bersedekah uang 2.000-an. Berapa banyak? Tinggal kita hitung saja. Sehari dia bisa menyedekahkan 8 lembar uang 2.000-an. Berarti kalau kita kalikan 4, total ada 32 lembar uang 2.000-an. Sehingga totalnya adalah 32 kali 2.000 adalah 64.000. Tinggal kita jumlahkan saja total sedekahnya yang tadi 5.000-an ada 45.000, kemudian kemudian yang 2.000-an itu ada 64.000. Sehingga totalnya adalah 109.000. Seperti itu ya anak-anak. Oke, semoga bisa dipahami dan memberikan manfaat buat kita semuanya. Gua dan akhir dulu part yang pertama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.